Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Amel di Mimbar Fokus. Di tahun 2023 merupakan tahun politik jelang pemilu di tahun 2024 nanti. Jadi sekarang ini saatnya bagi politikus-politikus di Indonesia, khususnya di Sumatera Utara, untuk memanaskan isu-isu yang ada untuk menaikkan citra diri ya. Jadi demi mengetahui gimana dan apa yang akan dilakukan di tahun-tahun ini, kita coba datangkan seorang narasumber dari ilmu sosial politik yang selama ini terkenal dengan bahasa-bahasa yang cukup tajam dalam menilai suatu pemberitaan. Kita kenalkan nih Bang Sohibul Ansor Siregar ya Bang ya? Betul. Oke. Apa kabar Bang? Baik, kabar baik. Bang Sohibul Ansor Siregar selama ini bertugas di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Ya, FISIP, Fakultas FISIP ya Bang? Ya. Oke. Bang, katanya, aku tadi udah ngomong-ngomong nih sebelum ini, katanya Bang Sohibul kalau nggak ditanya nggak jawab ya Bang ya? Oh iya. Jangan ya Bang ya? Oh iya. Bang, ini Bang, gimana nih Bang, Abang melihat peta politik di Indonesia, khususnya di Sumatera Utara ini sekarang ini gimana nih Bang, 2023-2024? Ya benar, itu dua level ya, nasional dan lokal. Pertama, ada kekhawatiran dari orang-orang seperti saya akan menghasilkan apa nanti pasca 2024. Kita tahu kan dua level ini etapenya. Etapa pertama Pileg dan Pilpres. Kalau nggak salah saya itu bulan Februari 2024 ya. Ya. Setelah itu nanti November kemudian pilkada. Kabupaten, kota dan provinsi se-Indonesia. Serempak ya Bang. Serentak. Di mana kekhawatiran kita? Pertama-tama kecemasan orang yang sedang memimpin sekarang. Dia ingin mendesain siapa yang akan mengganti dia. Suara-suara kritis muncul di mana-mana. Sampai verifikasi partai pun dituduh diintervensi oleh istana. Mula-mula dibantah-bantah. Tapi hari ini berdasarkan event yang semalam di Komisi 2 sudah mulai disebut-sebut rekaman pembicaraan antara orang istana dengan politik penyelenggara yang melakukan verifikasi itu. Apa maksud mereka? Ya mungkin ada kekhawatiran jika nanti rejim pengganti kami ini orang yang kritis membuka selebar-lebarnya apa yang harus dibuka, bagaimana nasib kami. Itu satu. Di masa lalu ya Bang ya? Ya itu kan kita lihat itu Pak SBY setelah ini bahkan ke rumahnya pun orang demo di Cikeas itu. Apa alasan? Saya tak melihat sesuatu hal yang penting melakukan itu. Tapi manuver-manuver seperti itu tentu ada tujuannya. Mungkin bukan itu pembahasan kita yang khusus sekarang, tapi dinamika menjelang Pilpres, Pileg dan Pilgo. Iya, karena kan walaupun hitungan bulan tapi betul. Sebentar aja tuh ya Bang ya? Betul, itu yang pertama ya. Yang kedua, regulasi juga menunjukkan ketidaksiapan untuk itu. Itu seperti apa Bang? Sekarang orang mengusulkan, elit-elit kita mengusulkan supaya pemilu itu proporsional tertutup. Seperti Orde Baru kemarin. Jadi yang dipilih partainya bukan orang-orangnya. Itu setback, itu kebebasan memilih, ya kan? Lalu kemudian jarak sosial dan pengetahuan kita kepada orang yang dipilih, dia reduksi itu, dia pangkas itu secara brutal. Sedang diusulkan itu untuk menjadi proporsional tertutup. Banyak kerugian di situ tuh kalau kita menyadari apa makna demokrasi itu. Tapi itu sedang diusahakan oleh mereka. Belum lagi sebelum ini, setahun lebih saya kira ya, Pak Luhut punya big data, katanya, yang menunjukkan bahwa Pak Jokowi ini didukung untuk 3 periode. Gitu ya. Heboh di mana-mana. Konstitusi kita jelas tidak memungkinkan itu. Hanya dua periode. Itu explicitly diucapkan narasinya oleh
konstitusi kita. Lalu kalau Pak Jokowi mau 3 periode, caranya bagaimana? Berarti harus diamandemen itu konstitusi. Amandemen dirubah itu. Supaya low SWOT seperti listrik gitu ya. Caranya gimana? Orang khawatir seperti saya, orang seperti saya khawatir. Itu anggota dewan itu adalah mainan oligarki. Barangkali secara teknis lebih mudah merombak undang-undang dasar daripada membuat undang-undang baru. Kita lihat pengalaman empiris selama ini. Jadi kita was-was ini. Akan ada nanti upaya untuk mengamandemen Undang-Undang 45 supaya Pak Jokowi bisa beberapa periode. Bisa gitu lebih dari 3 gitu. Iya, beberapa periode. Gitu tuh. Nah, gonjang-ganjingnya mulai panas di mana-mana. Pak Jokowi sendiri ngomongnya normatif. Saya tegak lurus konstitusi. Lah iya. Sekarang tidak ada kemungkinan untuk 3 periode, dia tegak lurus dulu di situ. Tapi kalau digenjot untuk dirubah, dia tegak lurus juga ke situ. Pak Jokowi ini itu omongannya begitu, tapi dia kan punya cara ya, gitu ya. Jadi memang setelah itu ada lagi usul supaya diperpanjang begitu, lagi-lagi ke konstitusi. Ada lagi usul supaya Pak Jokowi itu bisa jadi wakil. Wah, macam-macam ya, membuat kita aneh. Jadi teorinya adalah di dalam etape gelombang ketiga demokrasi ada ulah dari elit-elit politik mengkapitalisasi berbagai hal untuk insentif kepada mereka dan kelompok-kelompok mereka untuk tetap bertahan pada kekuasaan itu. Jadi dia mengawetkan itu berbagai macam ucapan. Tapi dia tetap mengatakan this is democracy. Itu yang menjadi persoalan sekarang. Itu di level pusat. Level pusat. Satu lagi, daerah. Daerah nanti sebelum pilwali, bupati dan pilgub seluruh Indonesia. Sekian banyak akan hampir seluruhnya akan dijalankan pemerintahannya oleh jabat sementara atau pelaksana tugas. Ada yang durasinya itu 2 tahun atau 2,5 tahun. Ya bayangkan ya, di mana anomalinya ini. Sebuah jabatan yang harus diisi melalui mekanisme elektoral, diisi dengan tunjuk-menunjuk. Siapa yang menunjuk? Presiden. Ya, melalui Pak Mendagri. Berarti pemilu nanti big boss punya orang di hampir seluruh wilayah Indonesia. Dan itu waktunya nggak cepat ya. Dia bisa membuat keputusan. 2,5 tahun, separuh dari waktu yang kita perebutkan itu. Kan kalau saya jadi gubernur sekarang itu masanya cuma 5 tahun. Jadi separuh dari masa saya itu digunakan oleh seorang penyelenggara. Itu seperti malah kalau untuk di Kota Medan cuma 3,5 tahun ya. Ya, dipaksa berhenti semua itu. Ya, tidak cukup apa itu ya. Kalau Medan 2020 ya 3,5 tahun. Nggak sampai ya. Nggak sampai 5 tahun. Ya, ada PJS. Tapi itu normal aja. Tapi dia punya kesempatan untuk menghabisi semua masa jabatannya. Situ kerugian dia. Di daerah lain ada yang 2,5 tahun kosong, tidak ada karena sudah habis masa jabatan gubernurnya atau bupati wali kotanya, diganti oleh Jakarta. 2,5 tahun dia di situ. Seperti Jakarta sekarang itu. Jakarta kan sudah orang-orangnya Mendagri di situ tuh. Dan macam-macam dia bikin di situ yang merupakan kehendak. Asasnya adalah bahwa demokrasi itu yang kita anut mengharuskan sejumlah jabatan-jabatan tertentu seperti presiden, gubernur, bupati, wali kota yang harus diisi melalui mekanisme elektorasi. Mereka tunjuk. Itu duka demokrasi kita sekarang. Kita tahu dalam catatan demokrasi Indonesia dan pemilu Indonesia, salah satu di antara ancaman integritas pemilu adalah ulah aparatur. Ulah aparaturnya itu. Atau
big boss yang berkuasa di semua level di daerah dan lain sebagainya itu. Ini beberapa hal yang menjadi catatan kita. Ditambah lagi dengan ketentuan presiden itu harus diajukan oleh 20% gabungan partai politik. 20%. Kalau nggak ada suara 20% dia nggak bakal dapat untuk mengajukan. Suaranya dari mana? Dari pemilu lalu, gitu kan? Itu barang buruk. Padahal pemilihan langsung dan memiliki pemilihan langsung dan kemudian serentak antara legislatif dan presiden. Tapi dia masih menggunakan data busuk yang sudah akhir dari 5 tahun lalu itu dipakai. Jadi setiap periode pemilu itu kan ada konjungtur maju naiknya perolehan suara partai politik. Sementara dukungan politik ke presiden didasarkan pada angka masa lalu. Kalau hari ini diadakan pemilu, tentu akan berubah angka masa lalu itu. Jadi dukungan peta politik lama digunakan untuk yang baru itu tidak up to date. Sudah sebenarnya udah nggak bisa lagi sebenarnya. Tapi itu dipertahankan oleh mereka. Presidensial threshold itu. Jadi kita inginkan itu dihapus. Siapa aja menerima siapa aja yang mau jadi presiden. Oh banyak kali nanti. Ya nggak mungkin. Orang pasti ngukur sepatunya. Orang seperti saya betapapun inginnya memimpin negara, kan saya sadar uangnya dari mana. Linkage-nya kemana. Paling saya berteriak-teriak melalui mimbar umum. Ya kan, melalui podcast mimbar umum. Itu porsinya untuk menjadi calon presiden. Calon wali kota aja saya nggak berani. Orang penentunya dari Jakarta. Itu apa yang dipertaruhkan di situ kita tahu, bukan kecerdasan dan macam-macam gitu ya. Ya tidak mungkin banyak. Kalau misalnya 5, silakan aja 2 babak. Jadi mereka menunjukkan sebuah alasan yang tidak argumentatif. Demokrasi kita ini ingin dipandu ke suatu arah yang tidak mencerdaskan dan yang tidak mencerahkan, dan rakyat saya kira resah hari ini. Sangat resah ya Bang. Sangat resah. Karena terlalu banyak kayak kalau dilihat ya memang terlalu banyak yang jadi masyarakat jadi malas kayak gini gitu. Itu kan jadi masyarakat takutnya golputnya terlalu makin tambah banyak nanti. Itu keluhan dari periode ke periode pemilu. Ada penurunan partisipasi politik ya. Tidak hanya secara nasional. Secara nasional maksud kita itu presiden, DPR RI, pemilu dan juga DPD. Tapi untuk pilkada juga begitu. Pilkada provinsi, kabupaten, kota terjadi penurunan. Apa sebab? Rakyat tidak melihat ada hopes di depan. Jika saya memberi suara, emang apa yang berubah? Enggak. Jadi ada rasa malu bagi elit-elit kalau partisipasi politik tidak ada. Siapapun juga begitu, si penyelenggara, si KPU. Terjadilah berbagai macam mobilisasi. Mobilisasi itu antara lain oleh parpol bayari orang-orang. Ya, dalam kondisi yang sama rakyat kita mengalami penurunan daya beli. Krisis ekonomi ini membuat dia gelap mata. Iya wes lah. Yang penting dapat. Jadi ini kan komplek kita di sini di gerbang itu udah dibikin bersedia menerima serangan fajar. Udah ada spanduk di situ tuh. Apalagi urusan kan? Sebetulnya sudah jatuh ke titik nadir nih kualitas demokrasi kita. Integritas pemilu juga begitu buruk. Sehingga dia hanya semacam agenda tahunan yang rutin, tapi tidak identik dengan perhelatan demokrasi. Tidak ada harapan bakal negara ini bakal jadi lebih maju lagi ya Bang? Perubahan apa gitu kan. Itu jadi gimana itu Bang solusinya itu Bang? Ya, seseorang seperti siapa namanya? Amel harus terus berteriak. Memanggil orang seperti saya, mencari orang yang lebih kritis dari saya, dan berbicara luas lugas di sini tanpa rasa takut, sehingga tukang becak yang monitor berubah pikirannya, imam yang di masjid juga ikut memberikan pengaruh, bapak pendeta juga begitu, para jurnalis merubah pertanyaan-pertanyaannya kepada para narasumber supaya itu juga menggenerate sebuah persepsi baru. Politik ini soal persepsi. Pendidikannya berbeda dengan pendidikan biasa.
tidak ditatar, tidak apa. Tapi proses itu yang mengajar rakyat itu tahu, oh gini rupanya jahatnya itu ya. Elit-elit kita, dia bilang gitu. Jadi ada fenomena psikologis yang disebut dengan withdrawal. Withdrawal itu, withdrawal. Kita ada 5 di ruangan itu. Bincang soal game terus. Atau apa namanya kata-kata yang begitu sekali itu? Apa leto-leto itu? Lato-lato ya? Lato-lato. Nah, terus berbincang, semangat begitu bincang. Saya nggak suka perbincangan itu, saya keluar, withdraw. Kira-kira begitu ya. Rakyat tidak suka dengan mainstream politik yang terjadi, dia withdraw, mundur dia dari itu. Kalau negara-negara maju gimana Bang? Kalau Abang lihat negara maju ekspresinya berbeda. Sekali dia lihat sesuatu, stop it, nggak ada diintimidasi untuk ditakut-takuti atau dibikin undang-undang ITE dengan berbagai macam alasan supaya dia terbungkam, ya begitu. Ada semacam mekanisme check and balances. Di mana saja manusia sama, ada niat buruknya, tapi pengawasannya itu jauh lebih aktif. Indonesia nggak ada DPR dalam pengertian kalau kita lihat fungsi pengawasannya, nggak mengawasi dia. Kalau udah ada MPR, ada DPR juga banyak di situ. Dan mereka hidup mewah-mewah, tinggal di perumahan mewah itu, ada gajinya apa, take home pay-nya besar, jalan-jalan ke luar negeri, dan katanya diparkir di DPR itu macam showroom mobil terbaik. Itu rakyat tahu itu, jadi merasa ini. Sudah begitu pun ada juga itu buzzer-buzzer yang disuruh bela-bela itu. Wah, jadi. Tapi mereka mungkin yang meng-hire buzzer untuk itu sudah terbukti, Iya. Nah, biaya negara juga pernah dibuktikan, dikasih ke situ untuk influencer nama mereka, influencer itu. Siapa menjamin bahwa mereka itu influencer, bukan buzzer? Nah, memang itu bisa ditafsirkan macam-macam ya, influencer itu. Sekarang kita sedang berperan untuk itu, memengaruhi rakyat supaya berjalan pikiran lurus. This is influencing, influencing the people. Tapi ada juga yang lain. Sudah buruk dibikinnya bagus juga, itu buzzer. Apapun right or wrong, bikin aja bagus gitu. Bertengkar sama saya. Jadi dibilang bagus ya udahlah gitu ya, nyerah gitu. Itulah withdrawal itu. Oke. Gitu. Bang, itu kan di nasional ya Bang ya, untuk di daerah pusat. Kalau di Sumatera Utara sendiri gimana? Apalagi sekarang ini ya kan Bang, lagi isu-isu hangatnya di masa kepemimpinan gubernur kita dan wakil gubernur, agak ada jarak gap tersendiri gitu. Malah kemarin ada bilang ada foto gitu beredar gitu mereka berdua, itu gimana tuh mukanya, mimik mukanya selalu diperhatikan gitu. Itu gimana tuh Bang? Pertama dulu harus kita kaji ke belakang. Orang melihat ini adalah pasangan yang baik, saling mengisi kekurangan. Satu militer profesional dengan pangkat yang tinggi. Satu grade di bawah puncak, ya kan? He is the one and only. Edi Rahmayadi itu, he is the one and only. Kenapa? Satu-satunya orang berpangkat legend bintang 3. Belum lagi kepastian mencalonkan ada, dia sudah mundur, padahal dia punya peluang untuk maju ke Kasat. Jadi itu barangkali Panglima, ya? Ada bursa nama ke Panglima, soal yes atau or not itu. Tapi dia punya syarat untuk itu, masuk dia ke bursa itu. Dia berhenti di situ. Saya mau jadi gubernur, dia bilang. Wah, keberaniannya luar biasa. Bagaimana kalau setelah dia berhenti dari dinas militer lalu mencari partai, nggak dapat? Bisakah dia balik ke tentara? Enggak. Nah, Oke, sudah dapat partai. Bagaimana kalau sudah dapat partai, maju ke pilkada, kalah? Bisakah dia balik? Enggak. Berarti dia punya tekad yang kuat di situ. Dan banyak sekali pengorbanan dia. Karena itu saya juluki dia, he is a one and only, the one and only, satu-satunya berbintang 3 dan yang berani seperti itu. Saya tahu yang lain-lain pernah menjadi calon di sini, datang ke saya konsultasi, bintang 3, tapi sudah pensiun. Udah nggak punya apa-apa lagi, baru berani, pensiun dulu aku, dia bilang. Udah pensiun baru datang ke sini, mau jadi calon gubernur dan sebagainya itu. Beda. Edi Rahmayadi, dia berhenti, dia mencari partai,
dia mencalonkan diri, dia cari pasangan, dia ikut pilkada, and win. Gitu dia. Waktu itu elit-elit di Sumut yang menjadi partner dia berpikir, melihat ini anak muda cocok, disatukan. Walau ada pro kontra, tapi rasanya mereka punya minus dan plus masing-masing, saling menutupi. Dan teori umumnya mereka berhasil menang. Berarti apa yang dihitung itu benar semuanya. Hipotesis-hipotesis yang dibuat itu terbukti, menang mereka. Pengorbanan dari Mulai dari gubernur, pengorbanan, pemasangannya, dua hal yang berbeda. Pak Ijek itu kan dunia otomotif apa begitu ya. Iya. Pengusaha masih ya. sangat muda, tidak punya pengalaman politik sehari dua hari jadi politisi, tidak pernah dia. Lalu keluarganya juga ada orang politik, ada di dalam keluarga mereka, ada sejarah di dalam keluarga mereka. Tapi ayahnya pengusaha, nggak ada apa itu dia istilahnya. DPR RI ya kemarin. Itu satu dasar yang harus kita lihat dulu, bahwa itu sudah mereka hitung dulu dan bersatu dengan visi Sumatera Utara bermartabat. Ya. Berapa lama gerangan mereka harmonis sebelum kondisi yang sekarang, saling sindir terbuka di mana-mana. 3 sampai 3 tahun. 2 sampai 2 lebih lah. Ya gitu. Saya baru menulis kemarin Ayah Edi dan Bang Ejek begitu. Di mana Bang nulisnya Bang? Di harian lokal di sini. Di salah satu harian lokal. Ya, yang terbesar di sini. Iya. Terbesar Mimbar Umum ya, yang terbesar di Sulawesi. Mimbar Umum tertua Bang. Iya ya, tertua ya. Nah, kita tulis juga sini. Saya jelaskan dalam itu bukan hal yang sangat aneh. Presiden di Amerika Serikat hampir seluruhnya, gitu. Bahkan ada yang hanya bisa dipersatukan ketika cucu presiden dikawini oleh anak dari wakil presiden. Hanya di situ mereka bersatu. Selebihnya enggak. Itu di Amerika. Di mana-mana begitu. Dan mereka kampiun demokrasi. Tidak ada keserasian itu. Bahkan dianggap itu wakil tak memberikan pemikiran yang bermakna untuk memajukan Amerika. Itu dia. Indonesia bagaimana? Soekarno adalah duit tunggal bersama Hatta. Pecah itu. Saya mundur, kata Hatta. Dan Hatta itu akademisi ya, moral tinggi. Dan tidak sembarangan untuk membuat satu keputusan. Orang sehalus itu mundur dia. Dan pecahlah duit tunggal yang dilegasikan sebagai proklamator Indonesia. Setelah itu Bung Karno menjadi pemain tunggal, one man show dalam penerapan demokrasi terpimpin. Dan di situ dia mendeklarasikan presiden seumur hidup. Dan akhirnya dia diberhentikan di tengah jalan oleh Soeharto dan kawan-kawan. Soeharto tidak pernah mendeklarasikan diri sebagai presiden seumur hidup. Dan dia harmonis, dia punya kelebihan, talentnya luar biasa. The Smiling General ini luar biasa. Nggak pernah kita dengar Mimbar Umum mengutip bahwa Soeharto tidak harmonis dengan wakilnya. Kenapa? Setiap periode dia ganti-ganti tuh. Mulai dari Hamengkubuwono, Asok Sudarmono, atau siapa itu yang terakhir itu Habibie. Yang terakhir Habibie ya. Nggak pernah ada itu. Cekcok-cekcok seperti itu. Dia punya cara sendiri. Bagaimana setelah itu? Kalau Habibie kan tidak punya wakil. Jadi nggak ada cerita mengenai harmoni itu, tidak. Antara Gus Dur dengan Megawati. Konflik keras, berhentilah di tengah jalan itu dimajulkan. Ya, apakah SBY dengan Yusuf Kalla harmonis? Tidak, terbuka itu. Maka dia ganti untuk periode kedua Pak Budiono. Apakah mereka harmonis? Pak Budiono saya kenal, ekonom dari UGM, perasaannya halus, memang tidak terbuka konflik seperti yang terjadi pada periode sebelumnya bersama Pak JK. Tapi kalau kita lihat itu Century Gate yang begitu dahsyat sepanjang sejarah Republik,
tentu mereka konflik. Tentu konflik itu. Pasti konflik. Menyisakan begitu cacat yang sampai sekarang tak terbuktikan, saking raksasanya kasus itu. Jadi tidak harmonis juga. Kita lihat Pak Jokowi. Jokowi dengan JK? Enggak. Dan dia nggak mau melanjutkan JK itu untuk periode kedua. Seandainya ada permissiveness di dalam konstitusi untuk memberikan seorang bisa lebih dari 2 kali menjadi wapres, Pak Jokowi juga nggak pakai JK. Dia berarti pasti ada perpecahan juga gitu. Diganti dengan Ma'ruf Amin. Yang sekarang, iya. Perang juga. Lihat itu, lembaga-lembaga survei membuat evaluasi tentang kinerja wapres. Di mana itu di Indonesia sama dengan Amerika, wapres itu, wakil itu hanya sebagai ban serap. Hanya ban serap. Jadi nggak cocok ini. Lalu siapa yang membiayai si survei ini, yang bikin penilaian terhadap wapres? Itu bukti bahwa mereka sedang pecah. Nah, jadi kalau Edi Rahmayadi dan Ijek juga tidak harmonis, saya menghubungkan dengan itu. Indonesia tidak memiliki tradisi kompak-kompak. Ada juga di sini yang menunjukkan itu, kekompakannya. Kompakan itu di Sergei. Eri Nuradi 2 periode di sana, wakilnya 2 periode, Sukirman, nggak pernah nggak pernah cekcok harmonis terus itu. Tapi ketika Pak Eri masuk ke Sumut, dia berkelahi dengan Pak Gatot. Pak Gatot sebelumnya berkelahi dengan Samsul Arifin. Dan dia memperlambat masa untuk mengisi jabatan kosong untuk Wagub, Ibu Marpaung itu, Pak Eri, tidak secepat yang diinginkan konstitusi. Dia ingin berlama-lama menikmati kepemimpinan itu sendirian, tanpa wakil. Jadi, udah karakter manusia, karakter orang Amerika, dan karakter orang Indonesia. Nggak bisa. Mungkin sistemnya itu yang harus dirubah nanti. Sistemnya jadinya? Biar aja satu orang. Jadi presiden, buang-buang uang, pada sebagainya itu ya. Tapi kan kalau misalnya ada politik ini kan terlalu banyak partai gitu kan. Kalau memang ini kan cuma ini ya usulan ya kan. Cuma satu presiden tanpa ada pendamping. Itu yang lain kan pasti keberatan ya Bang kan. Kalau jumlah partai yang harus disahuti itu kan terlalu banyak. Jabatan presiden cuma 1. Wakil cuma 1. Jadi pertimbangan itu nggak kena saya kira. Artinya bukan aspirasi yang harus digenapi untuk semua parpol-parpol itu. Harus diyakinkan mereka. Wakil ini ban serap. Wakil ban serap. Kita doakan aja sehat-sehat presiden itu. Sehingga nggak mati di tengah jalan. Ya kan? Itu satu. Yang kedua, pilih aja yang memang cerdas. Sehingga tanpa wakil pun dia mampu. Orang dia punya banyak ahli, menteri, pembantu presiden. Cuman dia sebagai pengganti apabila kayak kejadian kayak kemarin harus masuk bui gitu kan. Jadi ban serapnya lah yang maju gitu ya Bang ya. Ada atau meninggal dunia ban serapnya yang harus maju. Itu bisa diciptakan tanpa harus ada yang lain begitu Pak. Kalau dianggap itu sesuatu yang sangat mencederai kita karena di daerah itu ya kalau ada kepala daerah mendapat kesulitan hukum, orang melihat andil wakilnya apa gitu ya, andil wakil banyak di mana-mana itu. Waktu Menteri Dalam Negeri kita itu Pak yang dari Gamawan Fauji dan dia bawa itu asosiasi kepala daerah ke DPR. Apa pernyataan mereka? Ini pemilihan langsung ini dan berwakil ini itu sangat transaksional. Maka dirubahlah itu dulu. Mereka buat undang-undang. Pemilihannya kembali ke DPR atau legislatif. Disetujui. Tapi beberapa bulan kemudian diperpukan, dibalikkan lagi seperti yang sekarang ini. Jadi ini sedang mencari bentuk demokrasi Indonesia. Belum sangat matang. Salah satu di antara bukti bahwa dia belum matang, dia bisa diintervensi oleh kekuatan-kekuatan
personal, para aktor-aktor, bahkan dia mengangkangi ketentuan-ketentuan eksplisit perundang-undangan itu terjadi. Misalkan adalah dead metaphor Pancasila itu. Jika kita hubungkan dengan realitas politik sekarang, kejujuran tidak ada, kepedulian rakyat tidak ada, kemudian memajukan secara umum tidak ada, mencerdaskan kehidupan bangsa tidak ada. Yang diutamakan partai politik ya Bang? Yang diutamakan adalah mereka sendiri. Gini rasio begitu senjang, artinya orang yang memiliki harta benda sangat sedikit dan sangat luar biasa banyaknya. Rakyat tidak punya apa-apa. Ini tidak diinginkan oleh Pancasila. Negeri kita ini didirikan justru untuk memastikan rakyat tidak pernah dijajah lagi dan harus diurus, dijamin kesetaraannya, dijamin kecerdasannya, dan dia harus ikut menjadi bagian dari masyarakat dunia yang menolak setiap praktek-praktek kemungkaran dan kezoliman. Itu yang diinginkan oleh para pendiri negara ketika mereka memerdekakan Indonesia itu. Sekarang itu terlunta-lunta. Oke ya Bang. Bang, ada satu nih permintaan terakhir dari awak. Ya. Ini Bang, jelang pemilu. Ya. Kira-kira saran-saran dari Abang kepada masyarakat untuk memilih yang seperti apa dan apa yang harus dilakukan agar nanti tidak masyarakat tidak terbuai dengan black campaigns atau apanya gitu kira-kira. Bang, aku minta Abang untuk menyampaikannya. Iya. Saya lebih fokus ke dia, saya menarik dia kalau dia bicara memberikan pertanyaan, oh itu bagus ini pertanyaannya gitu. Sehingga pas saya fokus. Gini, ada jawaban pendek, ada jawaban panjang. Kita coba jawaban menengah. Saya tidak begitu happy dengan prospek ke depan karena legal framework yang tidak begitu baik. Legal framework itu apa? Sistem dan kemudian regulasi yang dibuat. Tidak ada satu kemungkinan kita mengeliminasi praktek-praktek buruk. Transaksi dan lain sebagainya itu nggak bisa, sama sekali nggak bisa. Dengan apakah kita berharap ke arah itu? Nggak ada. Oleh karena itu saya usulkan perubahan radikal dalam legal framework dari demokrasi dan politik. Bagaimana cerita perubahan ini? Begini, sekarang berapa jumlah anggota DPR kita? Mulai dari kabupaten, kota, provinsi, dan Indonesia. DPR RI, berapa jumlahnya? Gandakan itu menjadi 2 kali lipat. Digandakan jumlah itu seluruhnya. Satu bagian yang sekarang itu silakan diperebutkan oleh parpol. Silakan dia tentukan harga satu kursi itu berapa miliar. Silakan dia tentukan satu suara pemilih itu berapa ratus ribu, berapa juta. Silakan, terserah ke pasar, itu urusan dia. Setengah, tadi kan tambah 2 kali ya, tambah 2 kali ya. Setengah lagi didistribusi tanpa pemilu kepada beberapa komponen rakyat. Didistribusi tanpa pemilu kepada beberapa komponen rakyat. Siapa dia? Pertama, organisasi jihadis pendiri negara. Oh aneh, nggak pernah muncul. Ya baru di sini kita munculkan istilah ini. Ini baru. Organisasi jihadis pendiri negara. Sebelum Indonesia ada pada 45, ada sejumlah organisasi yang berperan sebagai negara, mengurus rakyat, mendirikan sekolah, mengurus ekonomi, mengurus anak yatim, dan macam-macam urusan. Misalkan Muhammadiyah yang lahir tahun 12, NU yang lahir tahun 26, dan seterusnya. Ada 11. Itu. Organisasi pemuda itu Bang? Bukan pemuda. Yang organisasi jihadis pendiri negara. Orang inilah yang mendirikan negara, melatih orang seperti Sudirman mengkatapel Belanda sehingga dia menjadi Panglima ABRI dulu. Dan ada deklarasi jihad dari Hasim NU itu, resolusi jihad, mendirikan negara, mengusir penjajah, berdirilah negara. Setelah negara berdiri, pemerintah berdiri, mereka mundur ke lahan dakwah masing-masing, dibiarkannya negara ini menjadi urusan publik.
masuklah entah siapa-siapa partai-partai ini. Ini yang menari-nari tanpa ritme yang bagus, tanpa responsibility yang bagus, tanpa pertanggungjawaban yang bagus. Ini sekarang yang urusan publik ini. Apakah mungkin kita silakan aja lah, itu yang dibentuk oleh komponen sistem yang sekarang, termasuk anggota legislatif kita yang sekian itu. Kalau kita tambah dengan yang lain, ya 10-11 organisasi jihadis tadi itu dikasih jatah tanpa pemilu. Siapa lagi? Organisasi-organisasi berintegritas lain seperti Profesi, PWI, AJI, ID, apalagi semua itu yang memiliki, semua itu ya di audit lah yang cocok begitu rupa. Dari pusat sampai daerah. Sekiranya nanti, misalkan, lupa namanya tadi. Amel. Amel adalah anggota DPR RI dari PWI. Tiba-tiba waktu mau merevisi Undang-Undang Cipta Kerja, kelihatan Amel itu sudah main-main dengan oligarki. PWI di sini langsung merecall, diganti dengan yang lain. Karena itu dia akan tetap menongkrongi kebijakan pemerintah, rencana pemerintah, ekspresi dari perjalanan kebijakan itu. Tidak seperti sekarang, salah atau bagaimanapun presiden itu diem aja dia. Jadi itu yang saya kira bisa menolong Indonesia. Sehingga kalau membiarkan ini, akan hadir juga nanti anggota DPR, akan hadir juga nanti gubernur, bupati, wali kota, dan presiden, tapi no hopes for the future. Itu yang saya khawatirkan. Oke, Bang. Ya. Makasih Bang atas bincang-bincangnya. Kayak kita udah sudah selesai ini Bang. Padahal udah masih banyak yang mau ditanya. Ya, kita cari waktu lain nanti untuk disambung babak kedua atau ketiga. Oke, Bang. Saya ucapkan selamat kepada semua pemirsa podcast dari Mimbar TV. Mimbar TV. Oke, Bang. Makasih ya Bang. Aku tutup dulu Bang ya. Oke, begitu bincang-bincang kita dengan Bang Sohibul Ansori Siregar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.